Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anta Pratama Ginting. Saya sedang mengikuti KKN Tim 2 2020 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2017. Saat ini mengadakan kegiatan KKN di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Nah, kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan modul mengenai digital marketing pada UMKM di khususnya yang akan saya lakukan di Kelurahan Air Dingin. Nah, yang pertama itu adalah menjelaskan terlebih dahulu apa itu e-marketing. E-marketing itu sendiri adalah proses memasarkan produk kepada pelanggan melalui media online. Bisa berupa promosi, iklan, transaksi, pembayaran, serta semuanya itu dapat dilakukan secara media online. Media online lain juga dapat berupa sosial media, website, blogspot, dan lainnya. Keuntungannya apa? Poinnya yang pertama adalah jangkauan konsumen lebih luas. Yang kedua, pengembangan bisnis lebih cepat. Yang ketiga, biaya pemasaran relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah menambahkan produk untuk dipasarkan secara cepat. Nah, dari keuntungannya itu kita pasti ingin penasaran ataupun ingin tahu lebih lanjut produk kita ini sebaiknya dijual di mana. Kita bisa membuat dalam bentuk website ataupun kita dapat menjual di Lazada, Bukalapak, atau seperti media sosial Instagram, Shopee maupun blibli.com dan tempat-tempat lain yang dapat dilakukan secara online dan dilakukan untuk penjualan produk kita tersebut. Nah, lanjut itu ada strategi dalam melaksanakan e-marketing. Yang pertama itu dari produk. Produk yang dibuat memiliki keunikan sehingga menjadi daya tarik penjualan. Kemudian dari tempat. Pemilihan tempatnya memerlukan pemikiran yang matang sehingga dapat sukses dalam pemasaran dari sebuah usaha. Yang ketiga itu harga. Jadi harga itu tinggi rendahnya dapat mempengaruhi konsumen ketika mencari suatu produk. Serta yang paling utama juga adalah promosi. Kegiatan promosi dapat dilakukan untuk supaya konsumen tersebut dapat tertarik terhadap produk yang dijual. Selanjutnya, tips trik e-marketing. Yang pertama itu, lihat potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jadi potensi apa yang ada di UMKM tersebut maupun potensi wilayah tersebut. Nah, kemudian setelah itu mencari keunikan produknya. Ciptakan hal-hal yang berbeda dengan produk yang telah ada dari sebelumnya. Yang ketiga itu tentukan produk yang dibuat. Dari potensi yang ada dapat dipikirkan dapat menjadi produk apa, serta dibuat seperti misalnya contohnya alat masak, tempat hias, dan lain sebagainya. Bisa dari kita misalnya membuatnya dari bambu, rotan, kayu, dan sebagainya, aluminium, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada ciptakan produk yang efektif maupun efisien. Jadi buat produk dengan metode yang tepat sehingga limbah dapat terminimalisasi. Terus tips trik lanjutannya adalah buat kemasan menarik. Jadi kita harus memanfaatkan ketertarikan pembeli terhadap kemasan yang unik, namun tetap simpel, tidak rumit digunakan oleh pelanggan. Kemudian seperti yang sebelumnya dijelaskan, promosi lewat media sangat penting karena promosi lewat media itu juga dapat dilakukan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain. Kemudian dari yang sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai 5R, kita harus tetap menerapkan 5R juga di dalam menerapkan strategi marketing di lingkungan kerja maupun di tempat kerja nantinya sehingga pekerja dan pembeli juga nyaman puas terhadap produk tersebut. Nah, 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Untuk penjelasan lebih detailnya itu sudah ada di penjelasan di YouTube sebelumnya yang sudah diupload sebelum ini. Terus digital marketing. Digital marketing itu kan berkaitan dengan e-marketing. Nah, digital marketing itulah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuannya apa? Untuk menjangkau kebanyaknya target-target customer secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital juga mengandung teknik sama pengetahuan dalam psikologi pasar beserta teknologinya. Karena berkaitan dengan penjualan yang online pasti berkaitan dengan teknologi yang ada yang dapat diterapkan oleh penjual tersebut. Terus manfaat-manfaat digital marketing di era internet. Yang pertama itu ada jangkauan lebih luas dan tepat sasaran. Jadi melalui digital marketing ini bisa menjangkau target yang lebih luas, bisa menentukan profit dari orang-orang yang tidak dituju, mulai dari lokasi, profil, umur, apa yang mereka sukai, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya itu biaya jauh lebih murah, biaya yang terjangkau. Karena mungkin ada efisiensi biaya sehingga modal yang dimiliki bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain. Misalnya kualitas bahan bakunya ataupun sebagainya. Terus komunikasikan dengan pelanggan. Nah, fungsi tujuannya adalah dengan membangun kedekatan dengan para pelanggan sehingga dianjurkan pemasaran secara digital memungkiri untuk hal itu. Terus analisis lebih cepat melalui digital marketing dapat melihat hasilnya secara langsung. Berapa jumlahnya, berapa klik website Anda, bagaimana komentar hingga sampai pada tahap checkout pembeliannya yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjualan kita sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah tingkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan berdasarkan Ipsos Hong Kong, para pebisnis menjalankan strategi marketing secara digital mampu meningkatkan pendapatan hingga 2,8 kali lipat, sehingga sangat berguna menggunakan digital marketing. Terus berkompetisi dengan brand besar. Bisnis kecil dapat bersaing dengan bisnis besar, sehingga penerapan strategi marketing dilakukan tepat sasaran. Nah, untuk pemanfaatan digital oleh UKM inilah contoh-contohnya yang dapat dilakukan lewat Instagram misalnya, terus lewat website, dan mungkin bisa contoh lain lewat Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Sehingga antara pembeli dan penjual tidak perlu terlalu sering untuk tatap muka maupun saling bertemu dan dapat mengenalkan hasil penjualan maupun produknya melalui media online. Nah, itu sekian yang dapat saya sampaikan mengenai digital marketing UKM. Jika ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi yang sudah mengerti tentang pemanfaatan digital marketing maupun e-marketing pada UMKM, khususnya di era yang sekarang pandemi gini jarang untuk sebisanya meminimalkan jarak antar penjual maupun pembeli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya.